Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekasih dalam Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, menyatakan setiap hati kerinduan kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Nyatakan setiap syukur kita kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Menyatakan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Korban syukurku yang terbaik bagi. Ku bawa korban syukur, ku bawa
Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan, di mana ketika kami masuk di dalam hadirat-Mu Bapa, apa yang ada pada kami Tuhan, kami berikan yang terbaik untuk-Mu saja Tuhan Yesus. Kami bawa korban syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa, dan kami yakin dan kami percaya Bapa itu berbau harum Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau, di mana Engkau telah membuktikan cinta dan kasih-Mu Tuhan kepada kami di tempat ini, dan kepada para umat-Mu Tuhan di rumah masing-masing Tuhan. Sepanjang minggu ini yang telah kami lalui Tuhan, dengan penyertaan-Mu Tuhan, dengan pertolongan-Mu Tuhan, dengan luar biasanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan di pagi hari ini Bapa. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau jamah setiap kehidupan kami lewat Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Kami luaskan Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk bekerja Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau urapi Tuhan semuanya Tuhan tanpa terkecuali Tuhan, dari song leader, singers, pemain musik, bahkan tim multimedia Tuhan, bahkan jemaat-Mu Tuhan di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau urapi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya pada saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati oleh Tuhan. Amin. Berikan salam kiri kanan saudara bahwa hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Saya kena percaya bahwa Dia baik buat saya dan saudara pagi hari ini. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, lagi katakan bersyukur, bersyukur kepada Tuhan. Amin, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada, bersyukur, bersyukur
selamanya. Haleluya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Haleluya. Puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Dia layak dipuji. Amin. Haleluya. segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, Soraklah haleluya. soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, Soraklah haleluya. soraklah haleluya, Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, Soraklah haleluya. soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, Sekali lagi katakan soraklah haleluya. soraklah haleluya, Haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan soraklah haleluya. soraklah haleluya, Soraklah haleluya, haleluya. 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 Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Pada saat pagi hari ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Dia baik buat kita semua. Oleh sebab itu mari kita menyatakan setiap hati kita, cinta kita kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mempersiapkan tanah hati kita yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Allah.
Firman itu menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kita, melawat setiap hidup kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau. Terima kasih. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan, Yesus, aku cinta Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kaulah yang, mari sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sama-sama kita menyanyikan pujian, menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kaulah yang
pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, menyatakan setiap cinta kami, kasih kami kepadamu Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam suka dan duka, kami tetap mengatakan kami cinta Engkau, kami mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau yang layak dipuji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Haleluya. Ini pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Lagi katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau Haleluya. Sebab Kau layak. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau yang layak, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah.
Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah semuanya itu boleh menyenangkan dan menyukakan hati Engkau ya Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu menjamah melawat setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami sudah menikmati Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan kami, firman-Mu menjadi pegangan dalam hidup kami ya Tuhan, yang menguatkan kami, menuntun hidup kami, meneguhkan iman dan percaya kami di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami pada pagi hari ini buka hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk ditaburi oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Mari Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu. Setiap firman Tuhan yang Dia sampaikan itu dapat memberkati hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa dan selamat beribadah bagi kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung bulan Januari 2021. 1 bulan sudah hampir kita melewati 2021 di bulan Januari. Dan kalau kita menengok ke belakang, tentu ada banyak pengalaman-pengalaman yang kita alami. Baik itu pengalaman sukacita, juga pengalaman duka cita. Saat dimana kita alami kelimpahan, tapi mungkin ada banyak di antara kita lebih banyak mengalami kekurangan. Saat sehat ataupun sakit. Tapi biarlah di dalam kesemuanya ini kita melihat bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, topik firman Tuhan minggu yang lalu dan telah dibahas dalam KTB pada hari Rabu, itu tentang bagaimana Tuhan berbicara dengan berbagai cara. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Lalu kemudian di bagian akhir dibahas tentang bagaimana kita bisa mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Salah satunya adalah fokus. Bagaimana kita perlu memandang kepada Yesus yang memimpin iman kita sampai kepada kesempurnaan. Walaupun memang saudara harus diakui, ada begitu banyak hal yang terjadi di sekitar kita, yang kita alami, yang kita rasakan, itu bisa membuat kita tidak fokus, mengaburkan pandangan kita, sehingga kita mungkin mulai ragu, mulai bimbang, mulai
kehilangan arah. Ada yang mengatakan bahwa kita tidak hidup di masa lalu, tapi kita hidup di masa kini untuk menyiapkan diri memasuki hari esok atau masa depan. Saudara, saya tidak tahu hal apa yang mungkin dialami oleh saudara di minggu yang telah kita lewati. Mungkin ada kesakitan, ada kekurangan, bahkan mungkin duka cita. Tapi biarlah saudara, kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengelakkan apa yang harus terjadi di sekitar kita. Tetapi kita tidak bisa menentukan juga apa yang terjadi di hadapan kita. Kita tidak bisa mengatur apa yang ingin kita rasa atau kita terima. Karena siapakah kita, saudara? Tetapi saya percaya bahwa kita bisa menentukan bagaimana kita merespon, bagaimana kita menanggapi. Itu adalah pilihan kita untuk setiap pengalaman yang kita hadapi. Termasuk saudara, kematian. Kitab Pengkhotbah katakan bahwa tiada seorang pun yang berkuasa atas nyawanya ataupun berkuasa atas tiba masa ajalnya. Pandemi COVID-19 telah banyak memakan korban jiwa. Termasuk orang-orang yang kita kenal, kerabat, atau mungkin orang-orang yang kita kasihi. Dengan begitu saja direnggut dari sisi kita. Saudara, kita tidak bisa mengelakkan peristiwa tersebut. Karena memang kematian adalah sesuatu yang pasti dalam hidup setiap kita. Dan kita sebagai orang percaya memiliki sebuah keyakinan sebagai satu fokus. Bahwa kematian adalah pintu untuk kita masuk di dalam kemuliaan yang kekal. Saudara, hanya butuh beberapa detik untuk seorang atau manusia yang hidup meninggalkan kefanaan, melewati gerbang kematian, masuk ke dalam kekekalan. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah bagaimana kita bisa mengakhiri hidup ini dengan baik atau buruk. Itu ditentukan oleh sepanjang kita hidup. Atau bagaimana kita menginvestasikan hidup kita selama ada di dalam dunia ini. Ada banyak cara orang beralih ke dalam kemuliaan. Dan itu hanya perlu beberapa detik saja. Ada orang yang dengan mungkin tanpa pertimbangan mengatakan pengen cepat mati. Sementara dia tidak tahu apa yang akan terjadi di balik kematian tersebut. Sementara ada orang yang begitu takut dengan kematian. Karena dia tidak tahu juga apa yang terjadi di balik kematian. Karena mungkin fokusnya adalah hidupnya pada hari ini yang dikuasai dengan begitu banyak hal yang bersifat keduniawian. Oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini saudara, saya membuka dengan topik yang mungkin sedang merajalela hari-hari ini terkait dengan penderitaan, aniaya, dan termasuk kematian. Yang mau tidak mau itu bisa saja terjadi kepada saya, kepada saudara, atau kepada siapa saja. Tetapi apakah itu menjadi fokus kita? Atau kita fokus bagaimana menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika tiba saatnya, kita masuk dalam kelompok orang yang tanpa penyesalan meninggalkan dunia untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Karena kita tahu apa yang kita lakukan di dalam dunia ini.
Puji Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita perlu memfokuskan hidup kita untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan pergumulan ini. Supaya kita tidak kehilangan harapan. Karena begitu banyak intimidasi yang kita hadapi hari-hari ini. Sedikit menyambung terkait dengan fokus, saudara. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat di dalam Kolose pasal 1. Pada ayat 27, 28, dan 29. Kolose 1 ayat 27. Saya bacakan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Haleluya. Saudara, ayat ini pernah kita angkat menjadi tema Natal kita. Christ in you. Kristus ada di antara kita. Ada di dalam kita. Ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat ini, kita bisa melihat apa yang menjadi fokus dari hidup seorang rasul yang bernama Paulus. Sang rasul memiliki sebuah fokus dan dia all out. Dia memberdayakan dan dia menggerakkan seluruh potensi yang ada pada dia. Karena dia punya fokus ini. Kalau saudara perhatikan di ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya. Saudara, fokus itu seperti sebuah alat las yang mengarahkan api pada satu titik sehingga api ini menjadi satu kekuatan yang begitu dahsyat, bisa melubangi besi atau baja. Kenapa? Karena fokus. Sinar laser pun demikian. Difokuskan, dimampatkan sedemikian rupa sampai pada satu titik sehingga ketika kena sasaran itu sangat berbahaya. Nah, saudara, Paulus memfokuskan hidupnya, potensinya, sumber dayanya. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya. Apa yang menjadi fokus dari Rasul Paulus? Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-28, fokus sang rasul adalah dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudara, apa fokus dari sang rasul? Di mana dia mengupayakan seluruh potensi yang ada pada dia. Kalau kita lihat saudara, fokusnya adalah
memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Atau memimpin tiap-tiap orang kepada kedewasaan di dalam Kristus. Terjemahan lama kata memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan adalah menjadi sempurna. King James, perfect in Christ. Amplified Bible, saudara, memberikan perluasan, ya, penguatan untuk kata-kata ini: dewasa, sepenuhnya, lengkap, sempurna, utuh di dalam Kristus. Kalau kita mereview kembali, saudara, terkait dengan kelahiran kembali dan pembaharuan, maka sejak kita menjadi percaya, lahir baru di dalam Kristus, yang kemudian diikuti dengan pembaharuan, maka itulah yang menjadi fokus dari setiap orang percaya, yaitu mengalami pembaharuan. Saudara bisa lihat itu dalam 2 Korintus, Kolose, Roma, juga Titus pada pasal 3. Jadi saudara bisa membuka kembali catatan-catatan saudara tentang itu. Jadi fokus dari Rasul Paulus itu juga seharusnya menjadi fokus dari setiap orang-orang percaya, yaitu bagaimana mengarah kepada satu titik, yaitu menjadi sempurna, menjadi dewasa di dalam Kristus. Saya di WA oleh seorang teman yang sedang dalam pergumulan yang berat. Dia katakan, tolong doakan kami supaya kami makin mengerti melalui persoalan ini. Supaya kami makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu dia kutip lagu lama. Kita menyeberang Yarden, haleluya, menuju ke Kanaan, haleluya. Lalu meski banyak rintangan, haleluya, menuju ke Kanaan, haleluya. Saudara, Kanaan bicara tentang janji Kristus yang digenapi di dalam hidup kita. Negeri yang melimpah bukan dengan kue dan susu, tapi dengan susu dan madu. Janji berkat yang Allah berikan. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, itu harus jadi fokus orang percaya. Paulus memberikan sebuah teladan. Bagaimana dia memfokuskan hidupnya. Supaya tiap-tiap orang, dikatakan, memimpin tiap-tiap orang ini kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudara, Paulus tidak fokus kepada dirinya, kepentingannya, hal-hal duniawi yang ada di sekitarnya. Tapi dia fokus kepada apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Yaitu memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan, kedewasaan penuh. Saudara, biarlah tiap kita pun mereview kembali apa yang menjadi fokus dalam hidup kita. Kalau fokus kita hidup, bagaimana situasi yang ada, keadaan-keadaan, saudara, kita akan lemah, kita akan takut, kita akan kecewa. Kita akan menganggap bahwa hidup ini tidak berarti. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, saya coba bacakan kembali kepada saudara di Kisah Rasul pasal yang ke-20. Di ayat yang ke-22.
sampai dengan ayat yang ke-24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Saudara, kalau kita baca sampai di ayat ini, tidak salah kalau Paulus berani berkata, ikutlah teladanku, karena aku juga ikut teladan Kristus. Saudara, misi Yesus datang ke dalam dunia hanya satu. Dia dilahirkan untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia. Dengan kalimat yang hampir sama, Paulus dipanggil untuk menderita dari penjara ke penjara, sampai akhirnya kemudian mati dipancung dengan satu tujuan. Fokus dengan misinya, memimpin jiwa-jiwa menuju kedewasaan, kesempurnaan di dalam Kristus. Dan Paulus fokus dengan panggilannya. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, Paulus tahu panggilannya dan dia fokus sehingga dia tidak hiraukan apa yang terjadi di sekitar dia. Saudara, itu tidak mengelakkan dia dari penderitaan, tidak melepaskan dia dari aniaya, bahkan berujung dengan kematian yang begitu mengerikan. Divonis mati oleh Kaisar Roma dengan dihukum pancung atau penggal kepala. Saudara, kematian adalah sesuatu yang pasti. Dan caranya kadangkala tidak pernah kita pikirkan, bayangkan, dan inginkan. Tetapi saya memiliki keyakinan cara bukanlah yang Tuhan perhatikan. Tetapi maksud saya cara kematian bukanlah hal yang Tuhan perhatikan. Tapi bagaimana kita cara menjalani hidup ini, itu yang Tuhan perhatikan. Dan cara kita menjalani hidup merupakan investasi yang akan menentukan bagaimana kita di dalam kekekalan. Paulus fokus. Saudara, siapa yang tidak gentar, takut, khawatir dengan apa yang terjadi hari-hari ini? Ya. Dengan tidak bermaksud membesarkan situasi yang buruk, sehingga menimbulkan perasaan terintimidasi. Tapi itulah situasi yang kita hadapi saat ini. Kita tidak bisa memilih keadaan, tapi kita bisa memilih, menentukan bagaimana kita merespon keadaan tersebut. Paulus memilih, dia fokus terhadap panggilannya, memimpin jiwa-jiwa menuju kesempurnaan, kedewasaan. Saudara, mungkin secara pribadi kita bisa belajar memfokuskan kembali hidup kita. Kita tidak bisa mengelakkan apa yang terjadi di sekitar kita, tapi mari kita fokus supaya memimpin hidup kita pribadi menjadi dewasa, makin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita, mengerti apa yang menjadi panggilan Allah bagi kita. Puji Tuhan. Saya ingin mengakhirinya dengan surat Filipi pasal yang ketiga.
ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri fokus kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Paulus memfokuskan hidupnya kepada panggilan Allah. Saudara, mari, saya percaya setiap saudara punya posisi khusus di hati Allah. Dan dia punya panggilan buat saudara secara pribadi. Cari tahu, temukan, dan fokuslah dalam panggilan itu. Setidaknya, setiap kita orang percaya punya panggilan menjadi sempurna sama seperti Kristus juga sempurna. Ada banyak kesulitan yang kita hadapi, tapi tetap fokus, tetap percaya. Ada banyak jalan yang sulit kita selami, jalan yang sukar, tapi percayalah, ajar kami Tuhan untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan. Mari kita berdiri, pemain musik silakan ada pada instrumennya. Sebuah pujian yang tentu sudah dikenal dengan baik. Dan sudah cukup lama kita tidak nyanyikan. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku memahami apa yang Tuhan ingini dalam hidup kita. Di tengah-tengah keadaan yang sulit yang sedang saudara hadapi saat ini, yang sulit untuk dimengerti, tapi mari minta supaya Tuhan mengajar kita sehingga kita bisa fokus apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku Tuhan memahami semua yang Kau ingini, agar hidup puaskan hati. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati. Kita nyanyikan kembali dari awal. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Kita ulangi dari awal. Sering ku tak mengerti, ya Tuhan, jalan-jalan-Mu Tuhan, oh, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar
Saya coba memahami bagaimana Paulus pun tentu memiliki banyak pengertian. Tapi tadi kita sudah baca bagaimana dia mengatakan, tetapi aku tidak menghiraukan. Dia melupakan apa yang ada di belakang, dan dia memfokuskan kepada panggilan yang dia terima dari Tuhan. Ada banyak hal yang bisa membuat Paulus lemah, mundur, bahkan lari dari panggilannya. Tetapi dia tetap bertahan, tentu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan saya percaya anugerah dan kemurahan Tuhan cukup bagi setiap kita. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah Paulus mengarahkan dirinya, Paulus memfokuskan dirinya. Dia memandang kepada Yesus yang memanggil dia. Harus diakui, hidup yang kita jalani ini berat. Tidak mudah ketika kita harus kehilangan pekerjaan, ketika kita harus melepas apa yang selama ini kita genggam, ketika kita harus merelakan orang-orang yang kita kasihi diambil dari hidup kita. Tapi mari kita memilih seperti Paulus. Dia tidak menghiraukan apa yang di sekitar dia, dan dia memfokuskan pandangannya, tujuan hidupnya. Selain memimpin hidup dia sendiri menjadi sempurna, Paulus katakan, aku berkata bukan seperti orang yang telah ada di sana, tapi dia sedang berusaha, berlari-lari menuju panggilan, dengan melupakan apa yang ada di belakang dia dan memfokuskan matanya kepada panggilan itu. Saya percaya Tuhan punya panggilan dengan setiap kita. Dan kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu artinya Tuhan belum selesai dengan kita. Mari fokus, percaya Tuhan akan berkarya di dalam dan melalui hidup kita. Haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Ya Tuhan, bagimu aku rela. Tuhan tolong sepenuh hati, tolong kami Tuhan. Ya Roh Kudus, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karya-Mu.
saudara berada saat pagi ini, mari. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia mengerti beban kita. Dia mengerti kesedihan kita, ketakutan kita melewati hari-hari. Dan Dia akan memberikan kekuatan, pertolongan, asal kita memilih untuk fokus kepada panggilannya. Dia sudah taruh benih kelahiran baru. Dia sudah taruh benih firman Allah yang hidup dan kekal itu di dalam hati kita. Dan Dia berikan Roh Kudus-Nya supaya kita mengalami pembaharuan setiap hari, sampai kita menjadi sempurna, dewasa, lengkap, utuh di dalam Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih untuk firman Tuhan yang datang kepada kami pagi ini. Tuhan mengerti keadaan setiap kami, dan biarlah firman-Mu diurapi oleh Roh Kudus-Mu, bekerja di dalam hati kami masing-masing. Hati yang rindu dan terbuka untuk dibaharui, untuk disegarkan, dipulihkan, dan diberkati oleh Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami tidak bisa merubah keadaan, tapi kami bisa menentukan, kami bisa memilih respon apa yang kami akan berikan. Dan kami mau memilih untuk fokus kepada Tuhan, karena percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan bekerja menolong kami, membela kami. Haleluya. Sebagaimana Tuhan sudah menuntun Paulus, biar juga Tuhan menuntun kami melewati hari-hari ini. Kami akan terus berjuang supaya kami mengalami pembaharuan setiap-tiap hari, bertumbuh ke arah Kristus, menjadi dewasa, sempurna, utuh, dan lengkap. Tuhan terima kasih. Biarlah Engkau yang akan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami. Tuhan juga yang akan mencukupkan setiap kebutuhan dan keperluan kami. Berkati setiap kami yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Berkati tiap pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, perjalanan, pelayanan kami. Hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani juga Tuhan berkati dengan limpah sesuai dengan janji firman-Mu. Dan biarlah Tuhan menolong kami melewati hari-hari yang ada di hadapan kami. Kami perlu kehadiran Tuhan. Kami butuh belas kasihan-Mu dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan yang akan memberkati setiap kami, dan Tuhan yang akan memimpin di hari-hari yang ada di hadapan kami. Tuhan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Kami akhiri ibadah kami, dan kami berikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya, puji Tuhan. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, terima dan bawalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebelum kita akhiri ibadah ini, maka disampaikan beberapa hal sebagai pengumuman. Yang pertama, hari Rabu kita akan mengadakan KTB dan penyelenggaranya dari Pastori. Lalu kemudian hari Jumat Beatstone 7:30 malam. Kemudian hari Sabtu kebaktian remaja jam 5 sore. Kemudian dilanjutkan dengan kebaktian pria jam 7 malam. Tentu semuanya dilaksanakan secara online ya saudara. Kemudian
hari Minggu kembali kita akan bertemu dalam kebaktian umum jam 8 dan itu adalah minggu pertama di bulan Februari, maka ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Tolong Bapak Ibu Saudara menyiapkan baik roti maupun anggur sesuai dengan jumlah keluarga yang ikut dalam ibadah tersebut. Kemudian jam 10 pagi sekolah minggu secara online. Puji Tuhan. Dan saudara, lewat kesempatan ini juga saya menyampaikan berita duka cita, yaitu telah dipanggil pulang ke sorga Bapak Anton Suhartanto, suami dari Ibu Lina Anggraini. Kami, keluarga pastori, dan seluruh jemaat GPD Iberia mengucapkan simpati dan duka cita yang dalam bagi keluarga. Kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Demikian saudara disampaikan sebagai pengumuman. Terima kasih atas perhatiannya dan kebersamaannya dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.